Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayyuha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat, ibu-ibu jamaah kaum muslimat, jamaah kajian rutin kajian Masjid Jabalus Salam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil maula. Begitu besar nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga di pagi yang penuh berkah ini kembali kita dapat bersama-sama ya untuk dapat hadir di majlis yang kita cintai dan kita banggakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana alhamdulillah hari ini kita telah memasuki kajian dalam episode yang ke-7634. Betul Bu? Ya betulin aja lah ya. Saya percaya, makanya saya nggak perlu ngitung. Ibu percaya aja daripada disuruh ngitung. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini selalu ada hak dan kewajiban. Nah, kaitan dengan itu teman-teman yang dimuliakan Allah, hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan. Di sini Islam hadir untuk memberikan jalan win-win solution, memberi jalan tengah. Tidak bisa Islam berpihak kepada laki-laki saja, karena faktanya mayoritas umat Islam itu justru dipegang oleh kalangan wanita. Ya, wanita itu lebih banyak beriman daripada laki-laki. Nih buktinya. Ya, nggak ada. Ya, ya, udah kencang pakai salah lagi kasihan. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau Islam terlalu memihak pada wanita, laki-laki pun akan emosi. Maka disitulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam memberikan yang Ustadz bilang tadi dengan sebutan win-win solution. Ya, memberikan jalan tengah. Nah, gimana jalan tengah tadi supaya memberikan keberimbangan ya antara hak-hak laki-laki dan juga hak-hak perempuan. Nah, adapun kewajiban laki-laki atau lawan katanya hak perempuan, ya jadi kalau saya ngomong ini kewajiban laki-laki, ya itu otomatis berarti haknya perempuan. Sebaliknya kalau Ustadz bilang Bu ini kewajiban perempuan, ya berarti otomatis itu adalah haknya laki-laki. Jadi nggak usah repot kalau saya ngomong, Ustadz temanya kewajiban laki-laki, kok Ustadz tadi bilang temanya hak perempuan, sama aja. Karena itu sifatnya timbal balik. Ya seperti itu. Maka ibu-ibu kemarin sudah kita pelajari pada poin-poinnya ya. Yang pertama tentang kewajiban muasyarah bil ma'ruf ya. Menggauli istri dengan cara yang bajik itu sudah kita pelajari.
Artinya di situ seorang suami memiliki kewajiban untuk melakukan muasyarah bil ma'ruf, dan muasyarah bil ma'ruf sudah saya jelaskan dalam 4 poin. Ya Bu, yang pertama adalah berpartner, begitu ya kemarin. Yang kedua mencegah untuk menyakiti. Yang ketiga tidak boleh menghilangkan hak seorang istri. Dan yang keempat idharul basyar, menunjukkan wajah gembira. Ya, tidak boleh menunjukkan aura kesedihan di hadapan pasangan. Ini sebenarnya udah masuk di dunia entertain, Bu. Kalau Ibu ngerti dunia entertain, itu orang bilang dunia kepalsuan. Oh iya, makanya artis-artis di televisi kalau Ibu lihat kan kayak bahagia gitu. Bisa jadi di antara mereka tuh ada yang lagi stres, lagi punya masalah. Tapi begitulah dunia entertain. Harus profesional. Kalau udah tampil di panggung ya melupakan semua masalah-masalah yang ada. Begitu gambarannya teman-teman yang berbahagia, itu poin pertama. Yang kedua kewajiban nafkah. Dan ini yang sudah kita bedah kalau tidak salah kemarin. Sampai pada pembahasan yang terkecil. Kami katakan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri walaupun istri dalam kondisi bekerja. Ini seorang suami tetap wajib untuk menafkahi istri. Dan tidak bisa suami meninggalkan nafkah dengan dalih apa? Dengan dalih katanya sibuk beribadah atau sibuk berdakwah. Wa kafa bil mar'i ayyudhi'a ma ya'ul, cukuplah seorang hamba menanggung sebuah dosa yang begitu besar manakala ia harus manakala ia harus meninggalkan atau menyia-nyiakan istrinya tanpa memberi daripada nafkah. Ini clear sekali bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Yang kemudian juga telah kami sampaikan bahwa pemberian nafkah itu adalah bukan berdasarkan kebutuhan istri, tapi berdasarkan kemampuan suami. Ya, itu sudah kami jelaskan karena biasanya saling menuduh. Yang istri merasa suaminya ini ngasih nafkah ini enggak sempurna Pak Ustaz. Si suami aku udah mati-matian tak. Ini bukan lagi keluar keringat, ini sudah keluar darah ini. Masih aja istrinya enggak bilang enggak cukup. Ya. Ibu-ibu, saya pernah melihat atau mendengarkan cerita seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya dikarenakan suaminya miskin. Otomatis saya bertanya dong, emang gaji suaminya berapa? Dia bilang pendapatan bersih saya Pak Ustadz setelah dipotong ini potong itu memang hanya menyisakan 42 juta saja. Jadi ada suami gaji bersihnya 42 juta, istrinya minta cerai. Ini perempuan kalau kawin sama Ustadz kira-kira minta apa dia? Minta ampun. Ya? Jadi ibu-ibu, nah, ini tentu jadi pelajaran buat kita ya. Makanya bukan pada keinginan istri. Dan makanya kan ibu waktu nikah sudah diberi Allah hak namanya kufu. Kita pernah belajar belum tentang bab kufu ini? Belum ya? Nah, jadi bab kufu itu kesetaraan antara laki dengan perempuan. Nanti ada babnya, insya Allah kita bahas. Jadi kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Di mana perempuan berhak menolak apabila walinya menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Dan salah satu standar kufu selain agama, selain nasab, itu ternyata adalah masalah keuangan. Misalnya ibu merasa saya anaknya orang kaya, dijodohkan sama bapak saya dengan laki-laki yang nggak mampu. Saya menolak, itu berhak loh Bu, ibu berhak menolak itu. Berarti pernikahannya tidak sekufu namanya. Ini bukan kasta ya. Kalau kasta itu kan gini, ibu cinta, suaminya cinta, bapaknya mau menikahkan. Itu kalau di dalam ajaran kasta. Kalau enggak selevel tetap enggak sah. Itu kalau kasta. Jadi misalnya Ustadz jatuh cinta dengan perempuan. Perempuan ini ternyata anaknya miliarder. Sebut aja misalnya anaknya Luhut Panjaitan. Ceritanya. Itu walaupun Ustadznya suka, si istri suka, Pak Luhutnya juga suka, itu kalau kasta nggak boleh, karena beda level keuangannya.
Tapi kalau di Islam tidak. Islam itu namanya kufu. Bedanya kufu apa? Kalau saya mau, istrinya mau, bapaknya ikhlas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau, bapaknya mau, anaknya nggak mau, anaknya berhak menolak. Atau sebaliknya, saya mau, istrinya mau, bapaknya menolak, juga berhak menolak. Itu kufu. Kalau kufu itu hak. Nah, disinilah ibu nanti nggak bisa berkilah. Mas, kamu tuh harusnya ngasih aku tuh nafkah per bulan 30 juta. Kayak zaman dulu aku masih sama bapakku. Suaminya bilang, Dek, kemampuanku cuma bisa ngasih kamu 5 juta. Kamu ini gimana sih, Mas? Nah, kamu dulu kenapa nerima aku? Kan sebelum menikah ada namanya apa tadi, Bu? Kufu. Ilmu silat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kemampuan seorang suami. Makanya kan di hadis itu, maaf di Quran, di surah At-Talaq ayat keberapa, Bu? Masih ingat? Ayat ke-7 ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seorang laki-laki menafkahkan kelapangan sebagaimana Allah melapangkan dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tapi siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah, nafkahkanlah istrimu apa yang diberikan Allah kepadamu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sesungguhnya Allah tidak pernah membebani sesuatu di luar dari apa yang tidak ia miliki. Jadi kalau kita pelajari, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita pelajari, ibu-ibu, kalau kita pelajari dari ayat ini sangat jelas sekali. Surat At-Talaq ayat berapa tadi? Bahwasannya kelapangan itu kepada suami. Maka saya bilang, suami-suami yang lapang rezeki jangan pelit sama istri. Betul? Lapangnya rezekimu karena doa istrimu. Makin lapang rezekimu, makin kau lapangkan istrimu dengan rezeki yang lapang, insya Allah makin semangat rezekinya Tuhan datang kepadamu. Kenapa? Doa itu paling mustajab muncul dari orang yang hatinya bahagia atau lagi hatinya nggak ridho. Yang bahagia atau yang lagi marah? Bahagia. Dan kebahagiaan wanita itu tidak ada yang lebih perfect dibandingkan dengan cinta, uang, cinta. Astagfirullahaladzim. Bandingkan dengan fulus. Afafun dengan fulus mulus. Wa tanfa fulus mangfush. Tahu fulus? Nah, itu maksud. Dah paham Bu ya? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita belajar kaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi, kesimpulannya bahwa sebagai orang yang beriman ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, memang begitu aturannya. Hanya suami-suami jangan pelit, tapi istri-istri juga jangan memperkosa suami. Pendapatannya dikit, ibu ngotot minta yang banyak, malah memotivasi suaminya untuk melakukan yang haram. Mas, kamu itu lo kerja jadi PNS puluhan tahun nggak kaya-kaya. Beda sama tetanggamu itu lo PNS sama lo, yuk kaya itu. Coba ya pinter-pinter ngelempit-ngelempit duit dari belakang. Itu wanita yang begitu itu Bu, cuman ada satu kata baginya. Apa tuh? Kutapak memang kau baru tahu rasanya. Ibu. Itu Bu ya, makanya Masya Allah. Gak boleh kayak gitu. Itu kaidah yang kedua. Kaidah pertama tadi udah, kaidah kedua ternyata berdasarkan kemampuan ya pada seorang suami. Kemudian sebab wajib nafkah adalah pernikahan. Sebab wajib nafkah adalah pernikahan. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sebab wajib nafkah itu bukan, adalah dipenjaranya seorang wanita di sebuah tempat. Di penjara itu jangan ibu maknai kayak penjara betulan, bukan. Maksudnya sebagai istri, ibu-ibu semenjak jadi istri kan apa-apa kudu minta izin tuh sama suami tuh.
Otomatis berarti kan ibu terkekang tuh. Atas keterkekangan itulah akhirnya ibu-ibu mohon maaf wajib suami ngasih nafkah kepada ibu. Tapi menurut mayoritas ulama tidak, yang lebih rajih ibu wajib dinafkahi karena memang istrinya. Efeknya apa sih? Kok debat kayak gini kayak nggak ada gunanya. Efeknya apabila laki-laki memberi izin istrinya bekerja, maka suami menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya. Tapi pendapat ini tadi dibantah oleh mayoritas ulama, di mana mayoritas ulama mengatakan tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya. Tuh, karena selama statusnya istri, ya tetap dinafkahi. Tapi kalau udah bukan istri, udah tercerai, ya bukan nafkah lagi. Hati-hati, tapi itu nunggu masa jeda dulu. Habis dicerai itu ada namanya masa talak roja'i. Selama talak roja'i itu suami tetap wajib ngasih nafkah sama istri. Naudzubillah nih, ibu dicerai suami, aku cerai kamu. Itu langsung nggak dinafkahi, masih dinafkahi dulu sampai 3 kali haid. Berarti kurang lebih sekitar 3 bulan. Ibu masih dinafkahi. Nah, apabila ibu sudah meninggal dunia, ibu sudah bercerai secara normal, sudah ingkrah masa iddah berakhir, maka nafkah untuk ibu sudah selesai. Tapi tidak dengan nafkah anak-anak. Nafkah anak tetap anak. Karena ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Jadi perempuan itu walaupun sudah dicerai, ini kebanyakan ibu-ibu nggak tahu haknya dia. Ibu masih berhak menggugat nafkah kepada suami. Bang, nafkahi loh, kita udah cerai. Iya, kau cerai dengan aku. Kau tidak perlu nafkahi aku lagi. Tapi untuk anak-anak kau tetap wajib untuk menafkahi. Sehingga perempuan tidak perlu sibuk-sibuk buka cadar untuk mencari nafkah. Ada apa? Oh, Ustaz cuma ngomong aja. Jadi ibu, kenapa? Perempuan tidak perlu membuka cadar untuk mencari nafkah karena walaupun bercerai, suami tetap wajib menafkah. Kalau nggak mau, gugat bu. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, ibu-ibu, nafkah suami itu hak ibu. Kalau misalnya ada suami nggak menafkahi, tadi Ustaz sudah bilang, walaupun alasannya adalah untuk beribadah, berdakwah, keliling-keliling sampai ada suami itu yang sudah punya anak 4. Sempat-sempatnya dia mencari ilmu sampai ke luar negeri, misal contoh. Loh, nggak salah mencari ilmunya, nggak salah. Tapi itu istri tetap wajib dinafkahi, guys. Iya, Bu. Anak-anak itu sebelum kami kirim dakwah, saya tanya ada yang udah nikah, saya Pak Ustadz, udah kau titipkan istrimu yang apakah sudah kau titipkan istrimu uang, anakmu makanan? Sudah Pak Ustadz, ya sudah. Kalau belum jangan kau lanjutkan, dosa kau. Nah, ini yang mungkin mohon maaf Bu ya. Kadang-kadang kita sebagai seorang muslim ini meremehkan bab nafkah ini. Suaminya dolim, istrinya diam, cocok sudah. Jangan Bu, kalau emang itu hak ibu tuntut suami gak ada masalah. Nah itu nanti masalah hukum dunianya monggo. Tapi secara akhirat kalau kau tidak beri aku nafkah mas, sujudmu di atas lantai bumi, tetesan air matamu kepada Tuhanmu, tahajudmu di malam hari, itu akan menjadi sia-sia. Karena kau telah mendolimi aku, dan Rasulullah bersabda, wa kafa bil mar'i ayyudayyi ama ya'ul, cukuplah dosa seorang suami begitu besar ketika ia tidak memberi nafkah kepada istrinya. Suaminya gini, ngeri kali bahasamu sekarang. Kenapa kau bisa berubah begitu? Muridnya siapa dulu? Jadi ibu-ibu, Ustadz ini bukan provokator, cuma ngasih tahu aja haknya ibu gitu loh ya. Kadang ada orang dibohongin gitu. Aku ini kan berdakwah dek, aku ini kan mencari ilmu dek. Jadi kau tuh ikhlas lah, ridho, pasrahkan hidupmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak gitu lah, ikhtiar dulu. Ya seperti itu Pak. Kemudian berikutnya, kemarin Ustadz sudah jelasin nggak hartanya istri itu apa aja?
Udah dijelasin? Semangat memang dia sudah kalau ini. Jadi gini Bu, saya kasih tahu Ibu. Kan Ustadz udah bilang kemarin, Ustadz sampaikan bahwa perempuan itu Bu, mohon maaf ya. Oh kalau nggak salah Ibu tuh kemarin lompat kok. Ini bab nafkah emang belum dipelajari sama sekali ya? Oh sebentar. Kemarin itu urutannya gini jadi yang di kitab Ibu. Berarti kemarin saya berimprovisasi itu. Saya lupa itu. Ibu kemarin belajarnya tentang pertama muasyarah bil ma'ruf. Terus nomor 2 pendidikannya. Oh alah, yang romantisme itu ya. Terakhir apa Bu? Terakhir apa Bu? Istri. Enggak, yang terakhir Ibu tulis poinnya apa? Kan tadi tuh ada yang apa namanya mendidik istri, romantis pada istri. Apa? Terakhir komunikasi. Oh, alah, paham saya berarti. Baik, kalau gitu nggak apa-apa. Tetap sesuai kita pas aja ini sudah. Jadi kemarin berarti saya pikir nafkah ini tadi masih mereview. Ternyata emang Ibu belum belajar bab nafkah. Saya lompat kemarin. Baik, teman-teman yang berbahagia tadi ya sesuai dengan yang saya sampaikan. Berarti poin-poinnya yang kayak tadi. Pertama, nafkah itu kewajiban bagi seorang suami. Tidak ada alasan. Walaupun apa Bu tadi bahasanya Bu untuk alasan beragama. Kemudian standar nafkah dikembalikan pada kemampuan suami. Itu juga udah Ustadz jelaskan. Dan kemudian tadi Ustadz bilang kewajiban memberi nafkah disebabkan karena statusnya sebagai istri. Bukan karena habes, bukan karena dipenjara. Sehingga efeknya apabila perempuan bekerja, itu suami tetap wajib memberi nafkah kepada istri. Jadi Ibu bekerja, suami kerja. Ibu mau tahu nggak bedanya apa? Bedanya kalau suami kerja, di dalam pendapatan suami ada haknya istri. Tapi kalau istri yang bekerja, maka di dalam pendapatan istri tidak ada hak suami. Nah, itu yang membedakan di situ. Makanya kalau suami kerja Ibu nggak bisa ngelarang, karena Ibu mohon maaf ada hak Ibu di situ. Tapi kalau ibu yang kerja, Ibu minta izin dengan suami Ibu. Kenapa? Nah ini alasannya di sini hati-hati. Karena pada hakikatnya Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah itu mutlak menjadi milik Ibu. Uangnya 100%. Nah tapi faktanya saya kerja, saya juga ngasih suami. Itu namanya sedekah. Kalau sedekah hak Ibu. Ibu mau ngasih apa enggak terserah Ibu. Dan itu tidak bisa dipaksa. Sedekah jadinya suami gitu. Begitu. Makanya saya kan tidak pernah mau menerima uang dari istri. Kenapa Pak Ustadz? Karena istri itu enggak kerja. Uang saya juga diputar-putar. Enggak serius. Dia pernah waktu itu ceritanya apa? Jual produk begitu, dilalah pas rezekinya dia Bu, laris laku. Teman-teman yang berbahagia ada keuntungan sekian juta, bahkan sekian belas juta. Syukuran yuk, ayo syukuran. Makanlah kita ke restoran. Yang bayar tetap saya. Melas nggak coba ya kan? Karena memang saya udah komitmen, tidak akan makan keringatnya istri, saya bilang. Karena itu uang sedekah. Nah gitu Bu ya. Yang lucunya lagi kemarin saya dapat kasus tuh, Masya Allah. Emang dunia ini lucu-lucu. Ada laki-laki itu nggak kerja, malah nyuruh istrinya kerja. Kalau istrinya nggak ngasih duit, marah-marah. Si perempuan bucin, cocok sudah. Bucin Bu, budak cinta. Jadi kalau menurut saya ini mohon maaf ya, Anda sebagai wanita itu bebungulan itu namanya. Ngapain Anda jadi perempuan? Disuruh kerja Bu, dagangan di pasar segar situ. Suaminya tuh kadang kerja, kadang enggak. Kalaupun kerja dia tuh nggak pernah ngasih duit istrinya. Malah dia minta duit dari istrinya. La ilaha illallah. Yang pintar lagi nih saya kasih tahu ya, Ustadz ini kan memang enggak pintar ilmu, tapi saya pintar pengalaman lah insya Allah. Ada laki-laki ngeredit rumah. Laki-laki ngeredit rumah, gajinya 100% buat ngeredit rumah. Istrinya kerja, dagangan di pasar. Jadi makan minum pakai uang istri. Bu,
ibu lagi dibungulin. Tahu bungulin kenapa? Nafkah itu kewajiban dia. Ibu yang nafkahin suami. Dan hebatnya suami beralasan kredit rumah. Naudzubillah kalau ibu cerai, rumah itu punya siapa coba? Nah loh, ibu dapat apa? Gak dapat ya. Jadi teman-teman ini salah, gak benar. Yang benar gimana? Kalau mau kredit pakai uang istri, pakai uang istri. Karena kewajiban memberi nafkah itu kewajiban suami. Sekarang kan dibolak-balik faktanya begitu. Nah ini yang menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal. Ini kami pertegas ya. Dari apa yang Ustaz jelaskan, ibu-ibu, dari apa yang Ustaz sampaikan, bahwa yang seperti itu tuh kadang-kadang terjadi dalam kehidupan, dan itu perempuan dimanipulasi, dibohongin, dan dia tidak sadar kalau dia lagi dibohongin. Begitu ala kulli hal, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya masih nafkah, yaitu hak-hak istri di hadapan suami. Kan Ustaz sudah sampaikan bahwa harta suami dengan istri itu nggak bisa dicampur. Ini udah kita bahas kemarin ya. Jadi harta suami, istri, Bu. Kalau di dalam Islam begitu. Makanya saya sering bilang di Islam tidak ada yang namanya harta bersama. Nggak ada. Jadi mohon maaf teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak pernah mengenal istilah harta bersama, itu tidak ada. Harta bersama itu pangkal dari keributan. Kalau mati rebutan warisan, kalau hidup cerai hidup itu nanti rebutan harta gonogini. Dan gonogini itu pilihannya dua, entah ibu yang mendolimi suami atau suami yang mendolimi ibu. Orang yang mendolimi itu dosa, yang didolimi itu menderita, sama-sama sakit. Ya, sehingga ini Ustaz kasih contoh aja ya, biar ibu lebih yakin. Ada perempuan, Bu, ceritanya itu jadi perias pengantin, menikah dengan laki-laki yang kerja di Pertamina. Zaman itu Pertamina jangan ibu bayangkan kayak Pertamina zaman sekarang. Dulu nggak terlalu makmur hidupnya, masih biasa, gajinya masih pas-pasan. Mereka menikah, otomatis pemasukan uang dalam rumah tangga lebih banyak si perias pengantin tadi. Nah, yang terjadi apa, Bu? Subhanallah, ibu-ibu yang berbahagia. Ada orang jual tanah di daerah Karangrejo. Itu tanah kebun, 1 hektar itu 10 juta, Pak Ustaz. Nah, waktu itu saya punya uang 7 juta. Istri punya uang, saya punya uang 7 juta, suami punya uang 3 juta. Jadi kami beli dari uang itu. Nah, atas nama siapa? Udah atas nama suami aja. Uang suami itu sama istri kan harta bersama. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia. Akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu. Ya seperti itu. Meninggal dunia suaminya. Dan dia tidak punya anak. Ketika sudah mau berbagi waris, ternyata tanah ini, Bu, ditaksir harganya sekitar 7-8 miliar. Sekarang kan udah tengah kota. Karangrejo itu dulu kebun, Bu, asli kebun. Kebun, betul-betul kebun zaman itu ya. Jauh-jauh PDS juga dulu kebun banget, ini kebun singkong sini nih. Iya, saya dulu pernah penjelajahan lewat sini waktu zaman-zaman SD itu pernah juga. Dulu tuh Balikpapan tuh sampai situ aja, Bu, sampai jembatan PDAM itu. Masuk ke sini kebun semuanya. Jadi jalan raya itu saya masih ingat muter mobil tuh di situ, di apa namanya jembatan dam itu ya. Jembatan dam. Kalau yang sana itu sampai kilo 5, kilo 6 itu sudah stop. Kesana lagi itu orang nggak nyebut Balikpapan sudah. Ini saya cerita kayak kakek-kakek cerita cucu-cucunya gitu ya. Jadi kayak saya paling tua gitu.
Jadi ibu-ibu nggak yang asli Balikpapan pasti tahu itu ya. Dulu kebun sih. Balikpapan baru itu dulu kan setan aja nggak mau ke situ. Saking angkernya itu ya. Rawa, Balikpapan baru tuh rawa, Bu. Makanya bangunan di situ kan banyak yang retak karena emang itu rawa diuruk. Jadi teman-teman yang berbahagia. Kembali lagi tadi Ustaz ngomong apa tadi itu ya? Nah, tanah di Karangrejo tadi yang awalnya kebun jadi perkotaan pinggir jalan raya 1 hektar 7 sampai 8 M. Udah mulai hawa panas datang, keluarganya si pihak bapak datang, Mbak, kita ini kan orang Islam. Orang Islam kan harus percaya pada hukum Islam. Betul. Kakak meninggal dunia, kakak nggak punya anak. Karena kakak nggak punya anak, ini ada anak angkat dan dapat warisan. Berarti kami nih saudara kandungnya ahli waris, Mbak. Kami dapat hak-haknya. Jadi maunya dia, anggaplah kalau 10 M, si istri ini cuma dapat 1/4. 3/4-nya diambil sama saudara-saudara laki-lakinya tadi. Si ibunya tadi cerita, iya Dek, betul. Tapi harus diketahui juga bahwa tanah ini dulu dibeli, itu 70 juta uang kakak, 30 juta uang abang kamu. Tapi kan intinya atas nama abang, berarti ya punya abang. Ribut kelahi. Di sidang kalah si perempuan. Si perempuan itu cuma dapat 1/4-nya aja. 3/4, artinya 3 kali lipat dari yang didapat perempuan itu diambil saudara-saudara laki-lakinya tadi. Coba saya mau tanya, itu apa namanya kalau nggak didolimi? Karena tadi statusnya menganggap enteng, udahlah harta bersama aja. Begitu pula perceraian. Mohon maaf juga menyebabkan begitu. Suami punya usaha, ibu ikut kerja di situ, gajian aja. Minta digaji. Ya, clear, jelas. Atau mungkin menggunakan saham. Bang, kamu kan punya perusahaan, aku yang ngelola. Tapi aku minta seakan-akan sahamku di situ ada 40%, kamu 60%. Deal?